Sejak kurang lebih 2014 lalu saya coba sedikit melayani penderita gangguan jiwa di wilayah Flores, dan sekarang lebih luas lagi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu dilayani secara pribadi dan sendirian, tetapi juga kita mengajak beberapa orang untuk bersama kita mengunjungi penderita gangguan jiwa, membongkar pasung dan lain-lain. Dalam perkembangan pada tahun 2016 awal, ada sekian banyak masyarakat yang ingin mewujudkan kepedulian yang sama terhadap penderita gangguan jiwa. Maka 2016 itu kita membentuk sebuah organisasi relawan, organisasi akar rumput, ya istilah saya itu, yakni kelompok kasih Insanis peduli orang dengan gangguan jiwa. Pada awal mulai peduli pada penderita gangguan jiwa atau umat yang menderita gangguan jiwa, saya berpikir bahwa hanya mengatasi penderitaan gangguan jiwa atau hanya mengatasi gangguan jiwa itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan, padahal ada sekian banyak persoalan yang terkait dengan gangguan jiwa, yang terkait dengan penderita gangguan jiwa, yang terkait dengan keluarga penderita gangguan jiwa. Maka muncullah apa? Muncullah persoalan, kita identifikasi persoalannya, yakni ada stigma sosial, ada diskriminasi sosial. Stigma sosial itu misalnya dalam masyarakat, gangguan jiwa itu karena setan, orang buat, kesalahan ada, kurang iman, dan lain-lain. Ya, maka ketika orang memandang gangguan jiwa itu dengan stigma seperti itu, orang mengakses apa? Praktik perdukunan. Orang mengakses apa? Praktik pendoaan. Dan saya tentu namanya dukun 100% kita lawan. Pendoaan ya bukan 100% lah, 99,9% kita lawan. Karena dua praktik ini menjanjikan kesembuhan muluk bagi penderita gangguan jiwa. Yang kedua adalah selain stigma sosial, ada juga diskriminasi sosial. Maka muncul apa? Muncul praktik pasung. Dan pasung bukan cuma ada di Flores, tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu ada praktik pasung dengan berbagai jenisnya. Dua persoalan ini, stigma sosial, diskriminasi sosial, kita lawan dengan cara apa? Kita lawan dengan cara yang pertama itu edukasi. Edukasi kesehatan jiwa diberikan kepada siapa? Kepada penderita yang sudah bisa kita berkomunikasi lancar, dengan sudah sosialisasi diri. Yang kedua itu kepada keluarga, lebih luas kepada masyarakat, lebih luas lagi itu bahkan kepada orang-orang berpendidikan. Ya, mau berpendidikan sekolah sampai di Roma pun, di Amerika, di Jerman pun, tapi namanya stigma sosial itu tetap ada, semacam mengakar di dalam dirinya. Tapi itu bukan budaya, karena ini bisa dibongkar, kita bisa stopkan dengan cara edukasi kesehatan jiwa. Yang kedua adalah yang kita lakukan itu advokasi. Kenapa advokasi? Praktek pasung itu dilakukan itu karena tiadanya fasilitas rehabilitasi di daerah. Maka jalan yang paling gampang adalah pasung. Tidak ada fasilitas rehabilitasi jiwa, juga tidak ada layanan medis. Maka kita lakukan advokasi kepada pihak berwajib, yakni negara, pemerintah daerah, dinas sosial, dinas kesehatan. Dan yang saya lakukan dengan para relawan adalah advokasi juga kepada lembaga-lembaga agama. Karena setiap agama, bagi saya, yang saya tahu, ada teologi sosial, ada teologi misi dalam setiap
setiap agama, dan itu mesti diwujudkan bukan hanya umat-umat lain, tidak boleh secara diskriminatif, tapi juga terhadap penderita gangguan jiwa yang sudah sekian lama tidak disentuh oleh tokoh-tokoh agama. Yang ketiga adalah pemberdayaan. Oke, penderita gangguan jiwa yang sudah sekian lama menderita gangguan jiwa, menderita stigma sosial, menderita diskriminasi sosial, itu pasti juga merasa dirinya sangat rendah. Maka kita ingin membangkitkan kesadarannya tentang kemanusiaannya, tentang kemartabatannya. Dengan cara apa? Pemberdayaan, mungkin ya usaha-usaha kecil lah, pelihara ternak, buka kios, atau gali-gali tanah untuk tanam sayur dan lain-lain. Pokoknya yang kreatif. Sedangkan untuk penderita gangguan jiwa yang baru mulai sakit dan kita langsung tangani, apalagi dia ada pekerjaan, itu bisa kembali lagi untuk mengurus pekerjaannya. Misi ini tetap berjalan dan kiranya akan tetap berjalan ke depan. Dan kita ada buku Belum Kalah, kumpulan gagasan, kumpulan sharing pengalaman yang saya rangkum dalam buku itu, dan saya melihat bahwa perjuangan orang yang menderita gangguan jiwa dan keluarganya dan masyarakat dan para relawan adalah perjuangan yang menurut Pater Superior Jenderal Paul Budi Kleden, dia bilang jangan kalah, Aven. Ya, tapi saya kira saya mesti katakan bukan jangan kalah, tapi belum kalah lah. Ya, bukan berarti akan kalah pada waktu mendatang, tidak juga, tetapi selalu dalam kerangka itu. Ini buku Belum Kalah, ya, edisi revisi, lalu subjudulnya Sentil Tuhan, Negara dan Masyarakat, kisah perjuangan orang dengan gangguan jiwa. Bahwa yang saya sentil bukan cuma negara dan masyarakat atau pribadi manusia, tetapi juga Tuhan. Tuhan kan bebas disentil karena dia pribadi yang saya imani. Kepadanya kita mengeluh, kepadanya kita berharap, kepadanya kita memohon, dan lain-lain. Salam sehat jiwa teman-teman, salam belum kalah.